Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah dimanapun anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita akan kaji bersama tentang sumber hukum Islam. Kita ketahui bersama bahwasannya hukum Islam akan disepakati oleh para ulama atas dasar penentuan yang bersumber kuat. Setidaknya ada 4 sumber hukum Islam di dalam syariat kita yang harus kita pahami dan jadikan sebagai dasar penentuan hukum syariah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam Islam dan ini merupakan dasar pengambilan semua hukum dalam syariat agama kita. Yang kedua, Al-Hadits. Al-Hadits ataupun hadis Rasulullah SAW statusnya adalah sebagai penjelas dari sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Ijma'. Al-Ijma' dimaknai sebagai kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah di zaman Nabi tidak ada ijma? Di sana belum ada ijma. Karena apa? Karena semua permasalahan syariah kembali kepada Nabi dan langsung ada solusi. Setelah Nabi wafat, umat bersepakat untuk menentukan sebagai ijtihad mereka terhadap hukum Islam yang baru terjadi ketika itu. Yang keempat adalah Al-Qiyas. Al-Qiyas dimaknai sebagai sebuah ijtihad untuk menyamakan suatu dengan suatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya bisa diambil sebuah kesimpulan atas hukum tersebut. Nah, lebih jelasnya lagi akan kita kupas bersama-sama melalui beberapa ayat berikut ini. Yang pertama terkait sumber hukum primer, yaitu Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ada alif lam ta'rif, yaitu al-kitabu di sini mengartikan bahwasannya kitab yang dimaksud sudah jelas itu adalah Al-Qur'an. Kalau tidak memakai alif lam ta'rif itu masih bersifat abstrak. Bisa jadi kitab yang lainnya. Namun di sini tegas Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, di surah Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-45, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Kalau yang pertama tadi kafirun, yang kedua mereka termasuk orang-orang zalim. Kemudian pada ayat yang keempat ini di surah Al-Maidah ayat ke-47, wa man la yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Kata fasik disebutkan dalam ayat ini. Jadi semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ingin menentukan suatu ketetapan ataupun hukum, silahkan ataupun juga kembalikanlah semua itu ke Al-Quranul Karim. Terkait keimanan, bagi yang tidak menentukannya dengan Al-Quran, maka dia termasuk golongan orang kafir. Bagi orang-orang yang memang ketika itu bercimpung di dunia pemasyarakatan, dunia sosial, ketika tidak menggunakan Al-Quran sebagai dasar penentuan hukum, maka termasuk orang-orang zalim. Kemudian terkait tentang muamalah ataupun juga tentang ibadah, ketika tidak didasari dengan Al-Quran, maka dia termasuk golongan orang-orang fasik. Maka dari itu, kafir, zalim, fasik, mereka adalah semuanya
diddun ataupun juga lawan daripada al-muttaqin. Yang mana al-muttaqin cirinya adalah mereka berpedoman kepada Al-Qur'an, sedangkan yang lainnya berpedoman kepada selain Al-Qur'an. Yang kedua al-hadis. Dalam surah An-Nahl ayat ke-44 Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Status daripada hadis jelas di dalam ayat ini menerangkan Al-Qur'an, yaitu Rasulullah SAW menerangkan apa yang dimaksud Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras sikapnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-ijma'. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kita ketahui ulil amri bagi kita dalam agama kita, mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang paham tentang agama, yang kita ikuti fatwa-fatwanya. Tidak lain tidak bukan hanyalah al-ulama wahum warasatul anbiya. Kemudian dalam al-ijma' sendiri di sumber hukum Islam yang ketiga, ternyata di sini terdapat dua bagian ataupun dua bentuk. Yang pertama adalah al-ijma' bayani, yang kedua ijma' sukuti. Ijma' bayani apabila semua mujtahid, yaitu alim ulama yang berkumpul kemudian beristihad, dinamakan sebagai mujtahid, mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatan. Itu adalah ijma' bayani. Kemudian ijma' sukuti apabila sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam. Sedang diamnya menunjukkan setuju bukan karena takut ataupun malu. Sebagaimana dalam persidangan, jika memang sebagian sudah bersuara dan suara yang mayoritas, maka yang diam statusnya adalah mengikuti kesepakatan dengan suara terbanyak. Kemudian beberapa hadis diantaranya, yang pertama di dalam Sunan Tirmizi, Rasulullah menyebutkan, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah." Sungguhnya Allah tidak menghimpun umatku atas kesesatan dan perlindungan Allah beserta orang yang banyak. Kemudian yang kedua disebutkan pula, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-suwadi al-a'zam." Jadi sungguhnya umatku tidak berkumpul atas kesesatan, maka apabila engkau melihat perselisihan, maka hendaklah engkau berpihak kepada golongan yang terbanyak. Jadi jelas di sini tentang dasar diperbolehkannya ataupun dijadikannya al-ijma' itu sebagai sumber hukum Islam. Yang terakhir yang keempat, al-qiyas. Qiyas sendiri memiliki 4 rukun. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga al-hukmu, yang keempat as-sabab. Sebagai contoh saja langsung saya sebutkan di sini, al-aslu daripada sebuah hukum, misalnya khamr, itu far'unya ataupun juga turunannya adalah narkoba. Benda lain selain khamr adalah narkoba, yang dalam hukumnya itu sama-sama haram. Kenapa haram? Karena itu semuanya merupakan benda yang memabukkan ketika kita konsumsi. Jadi khamr statusnya sama dengan narkoba. Narkoba diharamkan karena statusnya memabukkan sama dengan khamr. Begitu juga minuman keras dan lain sebagainya, ketika memang itu memabukkan sama seperti halnya khamr, maka statusnya adalah diharamkan. Ini adalah contoh